Di saat ku tahu
pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini kembali segenap jemaat Sumayodan, Alumni, Roksi. Kayak pagi hari ini kami mau mendengarkan firman. Roh Kudus bukakan setiap mata hati kami sehingga kami dapat mengerti setiap benih firman yang akan kau tanamkan itu akan jatuh di tanah yang subur dan kami dapat mengerti dan melakukannya senantiasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita katakan sama-sama amin. Hari ini hujan semalaman, tapi puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini karena kita tahu bahwa Allah kita juga Allah yang selalu menjaga kita semua, Allah yang setia, yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Tadi pemimpin pujian pertama mengatakan Allah yang setia. Kadang kita tidak tahu rencana Allah. Kita khawatir, kita penuh ketakutan. Hari-hari ini kita mendengar banyak tentang perang. Mulai khawatir. Tapi kita tahu Allah kita Allah yang setia untuk menuntut dan juga menolong setiap anak-anak Tuhan yang mau dipimpin. Amin. Hari ini topik sharing ini bicara mengenai tiang awan dan tiang api, pillar of cloud dan pillar of fire. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran. Jadi kalau kita bicara mengenai sebuah peristiwa besar ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberang membelah laut, semuanya pasti sudah pernah dengar. Betul? Pernah dengar semuanya? Sudah? Nah, hari ini kita akan melihat satu yang ada di dalam kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberang ke tanah perjanjian, ada satu hal yang kadang kita tidak lihat, yaitu penyertaan Tuhan di dalam tiang awan dan tiang api. Jadi tiang awan dan tiang api ini pertama kali muncul sesaat bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Mari kita lihat ayatnya di dalam kitab Keluaran pasal 13. Kita mulai ayat yang ke-17. 13 ayat 17. Kita tunggu dulu biar kita bisa lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama ayat 17 saya bacakan.
setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, bangsa Israel, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa Israel menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, kita lompat ke ayat yang 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat 21, lanjut. Ini ayat yang penting mengenai tiang awan dan tiang api. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Selanjutnya 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa Israel. Boleh kembali ke slide saya tadi yang sudah disiapkan. Boleh klik sekali, ada petanya keluar nanti. Nah, kecil ya, bisa lihat nggak? Kecil. Tadi saya jelaskan sedikit, boleh ya? Jelaskan sedikit. Bangsa Israel posisinya di sini, di Sukot, di sini. Dikecilin saja nggak apa-apa. Tadi petanya ya. Posisi Sukot ada di sini. Bangsa Israel harusnya menyeberang, ingin menuju tanah perjanjian itu ke sini. Nah, ini Hebron, ini Israel hari ini. Tetapi tadi Alkitab mengatakan Allah tidak memimpin bangsa Israel dengan jalan yang singkat. Jalan singkat seperti ini, langsung. Tapi Allah memimpin bangsa Israel melalui padang gurun, mutar seperti ini. Jalannya jauh, lebih jauh. Karena Allah khawatir kalau bangsa Israel langsung jalan seperti ini, mereka berhadapan dengan bangsa Filistin, akan perang. Allah tahu bangsa Israel khawatir dan mungkin balik lagi ketakutan. Jadi bangsa Allah itu memimpin bangsa Israel tidak melalui jalan singkat, tapi lewat padang gurun selama 40 tahun untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, 40 tahun ini pimpinan Allah ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu ada di pagi siang hari, dan tiang api di malam hari. Itu tidak pernah hilang.
selama 40 tahun selalu ada pagi, siang, tiang awan, malam hari, tiang api, dan berjalan di depan bangsa Israel. Berjalan di depan bangsa Israel. Nah, sebelum mereka masuk, bangsa Israel sudah berkemah di sini. Udah di tepi, udah mau masuk, udah mau ke sana. Kemahnya di sini. Tadi dikatakan Allah memanggil mereka kembali. Dan mereka kembali ke sini posisinya. Di tepi laut Migdol. Mereka di sini dipanggil kembali ke Migdol. Nah, apa yang terjadi? Firaun berpikir begini, wah, bangsa ini sudah sesat, sudah tersesat. Mereka tidak jalan langsung. Mereka tidak lari menuju tanah itu, perjanjian. Mereka kembali. Dan mereka terpojok di tepi laut. Mereka di sini. Nah, ini garis merah ini ketika nanti nyebrang Laut Merah. Mereka menyeberang laut nanti kita akan ke sana. Jadi bangsa Israel dipanggil balik, kemah di Migdol, posisinya terjepit di depan laut. Mau kemana lagi? Tapi disinilah Allah menyatakan kuasanya. Allah menyatakan penyertaan untuk bangsa Israel. Boleh saya minta 3 orang maju ke depan? Yang satu yang agak tinggi, jadi kayak tiang. 2 akan melambangkan bangsa Israel. Bertiga, yang satu agak tinggi. Nah, boleh Bapak yang baju putih hijau ini. Oke. Kayak maju sih. Ya, boleh maju aja, nggak apa-apa. Mereka bisa masuk dalam itu, mereka bisa. Boleh. Nah, ini contohnya. Namanya siapa? Satu. Namanya. Terus saya minta nama isyaratnya. Oke. Ini melambangkan tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api. Boleh menghadap ke sana, Bapak? Ini tiang awan, tiang api. Dan Ibu dan Bapak yang di sini melambangkan bangsa Israel. Bisa menghadap sana. Jadi tiang awan, tiang api ini selalu ada di depan. Ada di depan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Boleh Pak jalan ke sini? Stop. Kalau Allah suruh bangsa Israel stop, tiang api dan tiang awan akan stop. Stop berkemah. Nah, di sini mereka berkemah stop di Migdol. Belum nyebrang. Stop, tunggu. Stop di sini. Nanti kalau Allah berkata maju, Bapak maju lagi. Nah, bangsa Israel akan mengikuti seperti ini. Boleh stop. Jadi bangsa Israel ini dipimpin oleh Bapak tetap di depan. Tiang awan, tiang api itu selalu bergerak ada di depan. Selalu bergerak ada di depan bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel kemana mereka berjalan. Sini.
awan dan tiang api itu selalu ada di depan. Nah, selanjutnya kita baca. Tunggu dulu di sini. Selanjutnya kita baca di Keluaran pasal 14. Kita mulai dari ayat 15. Keluaran 14 ayat 15. Mulai ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi pada saat itu bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Mereka mulai komplain kepada Allah. Ketika mereka sudah mau menunggu disuruh balik kemah di Migdol, mereka itu mulai bersungut-sungut. Maka firman ini kepada Musa turun. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada bangsa Israel supaya berangkat. Lanjut ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut tempat kering. Jadi kalau tadi di tepi laut mereka tidak bisa lewat, tidak bisa maju. Dan disinilah Musa mengangkat tongkatnya, membelah laut yang kita tahu ceritanya. Laut terbelah menjadi kering dan bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah itu. Lanjut ayat 17. Nah, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaannya. Jadi bangsa Mesir ini, Firaun ini mengejar karena sudah dikeraskan hatinya. Tidak mau bangsa Israel lepas begitu saja. Jadi dikejar dari belakang oleh bangsa Mesir. Ya, lanjut ayat 18. Nah, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Lanjut 19 ayat 19 selanjutnya. Nah, ini ayat kunci. Ayat 19 ayat kunci. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan bangsa Israel, sekarang berjalan di belakang mereka, dan tiang awan dan tiang api bergerak dari depan lalu berdiri di belakang mereka. Jadi Bapak yang tadinya bergerak tetap arah maju ke sana, Bapak berjalan ke belakang. Sekarang baru berdiri di sini. Nah, saya boleh minta 2 orang lagi maju ke depan. 2 orang boleh maju ke depan. Siapa aja nggak apa-apa. 2 orang. Nah, singer 2 tadi boleh maju ke depan. Nah, boleh berdiri di sini, Pak.
tadi tiang awan, tiang api ada di depan. Tetapi ketika mereka menyeberang, malaikat Tuhan dan tiang awan, tiang api ini nampaknya bergerak ke belakang. Ke belakang bangsa Israel. Ke belakang bangsa Israel. Mengapa? Karena ini Mesir, pasukan Mesir. Bapak ini 2 pasukan Mesir. Mereka ini mengejar. Mereka ini mengejar, mau mengejar bangsa Israel, menghancurkan bangsa Israel. Namun tiang awan dan tiang api ini mundur ke belakang untuk menjaga bangsa Israel. Jadi tiang awan, tiang api ini yang tadinya ada di depan mundur ke belakang untuk menjaga bangsa Israel dari dari kejaran bangsa Mesir. Jadi kita lihat di sini bagaimana kehadiran Allah melalui tiang awan dan tiang api itu untuk melindungi bangsa Israel. Dan di sini bangsa Mesirnya akhirnya kita tahu tidak bisa mendekat, tidak bisa ke sana, tidak bisa mendekat bangsa Israel karena tiang dan awan dan tiang api menjaga bangsa Israel dari kejaran Mesir, Firaun, kereta kudanya, tentaranya semua. Itulah bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Oke, boleh kembali. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tiang awan dan tiang api ini ada ketika bangsa Israel mau berangkat ke tanah perjanjian, lepas dari Mesir. Boleh kembali ke petanya tadi. Nah, jadi ketika mereka sudah berkemah di Migdol, tepi laut, begitu kebingungan, akhirnya tiang awan dan tiang api ini ketika mau nyebrang, mereka berpindah. Tiang awan itu berpindah ke belakang untuk melindungi bangsa Israel untuk nyebrang ke tanah yang dijanjikan. Dan kita tahu ceritanya setelah itu semua tentara Mesir, kuda-kudanya hancur ketika laut kembali menutup. Nah, kita lihat, boleh diklik. Ini tadi gambar ketika ini gambar saya ini semua orang-orangnya berjalan. Ketika mereka berjalan, ini di belakang. Jadi tiang awan dan tiang api awalnya tadi Bapak itu di depan. Di depan. Jadi bangsa Israel ini dia mengikuti tiang awan dan tiang api. Klik boleh selanjutnya. Boleh diklik sekali. Nah, ini tadi ketika Bapak itu dari belakang mundur, dari depan mundur ke belakangnya bangsa Israel. Jadi Mesir dengan kuda-kuda perang tentaranya tidak bisa mendekat karena tiang awan tiang api ini menjaga bangsa Israel sehingga mereka boleh berjalan di depan selesai sampai menyeberang ke tanah perjanjian. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang di antara tentara Mesir dan Israel. Dan disinilah kita lihat bagaimana Allah melindungi bangsa Israel. Tiang awan yang tadinya
memimpin bangsa Israel, sesaat mundur ke belakang untuk melindungi bangsa Israel. Ini berbicara mengenai apa, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel ini yang melambangkan kita anak-anak Allah itu tidak pernah hilang. Kita hari-hari ini berbicara mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Betul? Hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah beranjak. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Yang ada, apakah kita mau dipimpin oleh Roh? Apakah kita mau taat? Kita mau dipimpin ke? Apakah berjalan bersama Allah? Karena mungkin jawaban doa kita belum dijawab. Apakah kita mau taat di dalam pimpinan Roh itu? Karena sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat tadi dari depan, menjaga ke belakang, dan Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya satu, apakah kita mau dipimpin oleh Roh? Sehingga kita bisa selalu berjalan di dalam jalan yang benar, dan juga kita selalu terlindung dari ancaman bahaya perbuatan si iblis dan lain-lain. Karena pimpinan Roh Kudus adalah yang terbaik buat kita. Boleh diklik sekali? Boleh diklik saja slide terakhir itu. Ya. Jadi tiang awan dan tiang api itu merepresentasikan, melambangkan tiga perbuatan Allah yang sangat luar biasa buat kita, orang-orang percaya. Yang pertama, tadi kita tahu tiang awan, tiang api tidak pernah hilang. Dari mulai pagi, siang, petang, malam. Dari tiang awan beralih ke tiang api, tiang awan, tiang api. Tidak pernah lenyap. Selalu ada dalam melindungi, memimpin bangsa Israel. Itu adalah arti kehadiran Allah. Allah selalu hadir di mana kita berada. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu hadir. Yang tadi digambarkan oleh tiang awan dan tiang api. Ketika bangsa Israel berkemah atau stop, tetap ada di sana. Tiang awan, tiang api tidak pergi beranjak dari mereka, tidak hilang. Itu arti kehadiran Allah yang selalu ada. Yang kedua, Allah memimpin. Tadi Pak Catur di depan memimpin pimpinan Allah. Allah memimpin kita untuk berjalan kemana yang tujuan terbaik buat hidup kita. Tadi puji-pujian mengatakan
Kadang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kita mau kemana, atau kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Allah, oleh Roh, kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan pergi ke tempat yang salah. Karena kita dipimpin mengikuti Allah, Roh yang memimpin kita. Dan yang terakhir, perlindungan, berbicara mengenai perlindungan Allah. Tadi dari depan pindah ke belakang untuk menjaga. Berbicara mengenai perlindungan Allah. Allah bukan hanya memimpin, bukan hanya hadir. Allah senantiasa melindungi semua anak-anak Allah yang taat, setia kepada Dia. Jadi kalau kita mau aman, kita mau baik-baik saja, kita harus setia, mau dipimpin oleh Allah dan Roh itu sendiri. Karena Roh itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada, kadang kita tidak tahu. Tadi bisa bayangin kalau Bapak itu jalan ke sana, bangsa Israel tidak mau jalan atau ke tempat lain, pasti dikejar Mesir. Betul? Pasti akan dikejar Mesir. Tapi karena mengikuti tiang awan dan tiang api, maka bangsa Israel boleh selamat. Sama dengan kita. Kita disertai oleh Allah setiap saat, setiap hari, dari mulai kita bangun tidur sampai kita kembali beristirahat. Allah menyertai kita. Itu yang dikatakan Allah Immanuel. Allah beserta kita. Immanuel. Melalui Yesus Kristus Allah beserta kita. Immanuel. Immanuel. Allah beserta kita. Penyertaan Allah itu tidak pernah hilang, tidak pernah berubah. Selama kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk belajar mengenai firman, akan penyertaan yang sempurna. Kami tahu kalau kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, serta perlindungan Engkau yang begitu ajaib, tidak pernah meninggalkan kami semua. Kiranya pagi hari ini firman ini boleh mengingatkan kita. Kami mau taat, kami mau setia, hidup di dalam Roh, sehingga kami beroleh apa itu yang Kau sediakan, pimpinan, perlindungan, senantiasa menaungi kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan. Ingatkan kami senantiasa boleh berjalan dan taat di dalam Engkau. Saya juga berdoa untuk jemaat tunarungu Sungai Yordan di tempat ini. Kiranya diberikan kesehatan yang baik, kelimpahan,
penyertaan Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya Immanuel, Tuhan beserta kita semua, membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Kita boleh beroleh kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas firman pagi hari ini. Kiranya kamu boleh tetap setia. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami alaskan semua doa ini. Haleluya. Amin. Amin.
firman-Mu dan Tuhan baik pada kita semua. Jangan Tuhan dan firman dan sampaikan firman semangat dari Ibu semangat selalu dengan baca apa firman-Mu ulang-ulang sampai setelah kita baik untuk khawatir atau ada menyertai sama yang lain belum datang, tidak datang. Tuhan berharap mereka yang jiwa-jiwa diselamatkan. Saya tetap ya Tuhan menyampaikan firman-Mu dan kekuatan-Mu suatu dan dididik roh kudus hidup kita semua Tuhan Tuhan ada berharap menyertai yang sangat yang Tuhan harus berikan mimpi udara Yesus. Terima kasih kita Tuhan dan semua kita mengantar keluarga bikin keluarga keluarga mari kita bersama-sama terima berkat kasih sayang dan Allah berkat Abraham ada Yakub dan berkat kamu berkat gatumu berkat keluarga dan pekerjaanmu dan Yesus yang selamat ini ada usaha ini untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara dan dipimpin menuntun saudara di mana berada. Tuhan berharap menyertai selalu selama-lamanya. Kali ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita katakan amin.